Balik tangisan dan juga resahan rakyat Indonesia karena rupiah Indonesia anjlok, ada salah satu orang yang selalu korang hina, yang selalu korang rendahkan, kini tertawa berbahak-bahak. Siapakah dia orang? TKW Malaysia. Hai, halo geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Pada di tahun-tahun lepas, netizen-netizen Konoha itu bertawa berbahak-bahak, bahkan menertawakan uang ringgit Malaysia yang konon katanya tak laku di negara luar lainnya, di negara Asia macam di Thailand dan juga Arab Saudi. Tapi dengan caci makian netizen Konoha, Malaysia itu hanya senyap. Karena kenapa? Malaysia senyap bukan berarti kalah, tapi mengumpulkan dan mengumpulkan strategi agar menjaga mata uang ringgit Malaysia tersebut, geng, agar tak jatuh-jatuh sangat. Nah, kini yang sangat terbaru ini bahkan di media sosial mengatakan kalau uang rupiah Indonesia ini anjlok seanjlok-anjloknya, bahkan terpuruk dan terburuk sepanjang masa. Ini yang kalau ini terjadi, dan ini memang sudah terjadi, siapa yang diuntungkan, geng? Yang diuntungkan ataupun yang merasa bangga yaitu orang yang selalu korang hina, yang selalu korang rendahkan karena bekerja di Malaysia, yaitu TKW Malaysia. Di video kali ini saya akan menunjukkan kepada korang semua video-video yang dulu-dulu pernah menghina, sekarang dah koyak. Oke, gak usah berlama-lama, langsung kita simak saja videonya. Mesir, Jakarta, YouTube asal Sumatera, Malaysia, Jawa, Bali, malu. Papua, semua mahal. Semua terima rupiah, rupiah jalan. Cuma terima rupiah. Rupiah Dia nak membeli minyak wangi itu tadi, dia bagi duit RM100. Jadi peniaga tu bilang dia bukan tidak terima, cuma dia kata apa ya, dia lebih prefer uang selain daripada ringgit. Maksudnya nak tukar pergi rupiah ataupun rial saja, guys. Alhamdulillah saya umroh tidak tukar uang rial karena di Madinah dan Mekah uang rupiah bisa dipakai. Oke, benar sekali Bunda. Tapi kalau kayak Bunda Umi Ida ini ya nggak apa-apa kalau memang banyak uang, dia orang kaya. Tapi kalau saya pribadi nih, saya sarankan ke kamu. Ya oke, kita jelaskan sambil jalan. Kalau saya sarankan ke kamu, kamu tukar uang rial. Contoh, ketika kamu datang di Indonesia, mungkin ke bank-bank tertentu, mungkin kira-kira bank syariah seperti BSI ya Ustaz ya, dan sebagainya, itu saya rekomendasi. Kenapa mereka tukar satu rialnya kurang lebih 4.100 sekian atau 4.200. Bayangin, tahu nggak yang di Museum Al-Wahyu, dia jual tumbler harganya 150 rial dapat 2. Tapi kalau uang rupiah dia jual 750.000. Ini video klipnya. Dua hargana 150 rial. Oh, berarti tetap mahal ya kalau tak kita tukarkan dengan real. Nah, berarti kalau dengan uang Jokowi atau dengan uang rupiah dia lebih mahal. Kalau kalian tukar kan 4.100 sekian atau 4.200 sekian. Tapi ketika kamu pakai uang rupiah, harganya jadi mahal. Jadi 750.000. Berarti harusnya 4.200 kali 150 kurang lebih 630.000. Sementara kamu pakai uang rupiah belanja 750.000 rupiah. Berarti dihitung uang kamu per satu rialnya 5.000 rupiah. Oke, kita lanjutkan lagi teman-teman. Saya sekarang berada di P1 ya, mau menuju ke atas. Nah, jadi saya sarankan ya buat teman-teman, semuanya itu murah tergantung harga pasarnya. Contoh kursnya yang di bank, kadang-kadang di BSI mau 4.500, 4.300, pokoknya lebih murah itu kita tukar dari Indonesia. Tapi kalau kalian tukar, kalau kalian tidak tukar sama sekali, kalian suruh orang toko untuk tukar sendiri, waduh, bikin kerjaan sama tukang toko, jadinya harganya bisa lebih mahal teman-teman.
So kalau kalian memang nggak mau repot banyak uang kayak Umi Ida nggak apa-apa. Tapi kalau saya pribadi lebih bagus di tukar rialnya langsung. Atau kalau nggak mau repot pokoknya sama Mutoif aja. Sama antum murah saja. Nah, kabar terbaik dan banyak terima kasih buat diri saya dan Malaysia bahwa semalam aku sudah selesai untuk menerima gajian di bulan kemarin dan semalam siang langsung aku kirim kampung. Nah, kabar menarik buat kawan-kawan anak rantau di Malaysia bahwa kurs exchange rate-nya itu sangat tinggi, geng ya. Dari beberapa bulan tahun ini sampai semalam itu kenaikan sampai ke 3.520 per 1 ringgit. Ini bukti sekarang ya, lebih saya rasa Bang. Saya kirim sekarang uang, lebih. Ya. Nah, ini jadi beberapa saya hari semalam lalu dapat di 3.520 ya. Kadang rezeki kita masing-masing berbeda. Ada yang dapat 3.500, 3.509 dan 10 dan saya dapat di 20. So, ini alhamdulillah geng ya. Jadi semoga di bulan-bulan kemarin nanti akan baik. Jadi karena semua rantau ya, rezeki kita nggak tahu ya. Yang penting kita kerja, semoga kita dapat posisi yang baik, gaji selalu dibayarkan walaupun telat, yang penting dibayar. Walaupun ya. telat. Dan alhamdulillah kenaikan kurs ringgit ini sangat-sangat baik untuk kita sebagai anak TKI untuk kita kirim ya. Jadi buat kalian semuanya udah gaji, kalau saya udah gajian cukup untuk simpanan, untuk pegangan, untuk sehari 300, bayar makan 300 sudah. Lainnya kita kirim kampung. Maksudnya kirim ke tabungan rekening kita sendiri. Kita sisihkan juga untuk orang tua sendiri. Jadi itulah geng ya. Terima kasih banyak lah buat semuanya dan terima kasih untuk Malaysia lah. Kita sebagai kita di sini jadi tempat untuk mencari rezeki, kita harusnya bersyukur, banyak bersyukur dan sekurang-kurangnya satu untuk permintaan terima kasih lah buat Malaysia juga. Oke, thank you, terima kasih dan let's go. Per hari ini 1 ringgit udah hampir 3.800 rupiah. Padahal di tahun lalu gue ingat banget 1 ringgit udah nyampe 3.400 rupiah. Bahkan sempat di 3.200 waktu ringgit lagi jatuh-jatuhnya. Jadi dalam waktu 1 tahun aja perbedaannya itu udah hampir 600 rupiah. Dan jangan bilang ini perbedaan yang kecil, karena kalau kalian transaksi dalam 10.000 ringgit aja perbedaannya itu udah hampir 6 juta rupiah. Besar kan? For my Malaysian friends yang nak bercuti dekat Indonesia, this is the perfect time for you. Sebab korang boleh shopping banyak barang. But this is the bad news for my Indonesian friends, karena Indonesia lagi nggak baik-baik aja. Kurs rupiah tuh terus turun dan ini mengindikasikan bahwa ekonomi Indonesia tuh lagi nggak baik-baik aja. Kondisi ekonomi politik yang nggak stabil membuat investor asing tuh jadi jauh dari Indonesia. Salah satu akibatnya kurs rupiah ini jadi turun. Kebijakan pemerintah tuh sekarang sangat-sangat penting dan sangat menentukan. Tapi yang kita lihat apa? Sekarang kebijakan pemerintah justru kontroversial. Oh, masih ada yang bilang Indonesia baik-baik aja. Gue mau tanya, indikator baik-baik aja itu dari mana? Apakah dari orang yang masih banyak di mall dan orang masih banyak mudik? No, we can say that Indonesia baik-baik aja karena itu. Karena gue ngeliatin banget kurs rupiah tuh bener-bener trennya kayak begini. Even $1 sekarang udah nyentuh 17.000. Jadi no, we're not in the good situation. So for my fellow Indonesian friends yang masih berakal sehat, tighten your belt, berhemat dulu, karena kita nggak tahu kondisi ke depan itu akan semakin buruknya kayak gimana. For my Malaysian friends, if korang nak bercuti dekat Indonesia, saya sangat alu-alukan korang untuk datang. Korang boleh banyak-banyak shopping dekat sini sebab kurs kita orang tengah turun. Ekonomi and politics tuh je yang teruk gila dekat sini. Ekonomi kita lagi sekarat, tapi di saat rakyat cemas, investor kabur, dan pasar keuangan gemetar, pemerintah malah tampil elegan sebagai penonton. IHSG anjlok 8% pada 8 April 2025. BI sampai panik button, perdagangan dihentikan. Ini bukan kali pertama. Maret lalu juga udah sempat jatuh lebih dari 5%. Kalau terus begini, jangan-jangan kita menuju resesi. Tapi apa respons pemerintah? Kami monitor situasi. Serius? Ini negara, bukan CCTV. Nilai tukar rupiah juga ikut-ikutan ambruk. 7 April lalu, rupiah nyaris tembus Rp17.000 per dolar AS. Terlemah sejak krisis 1998. Tapi elit negeri ini masih adem ayem. Kayak gak ada yang salah. Rakyat deg-degan. Mereka cuek bebek. Masih belum cukup. Nih, defisit APBN per Februari 2025 udah tembus Rp31,2 triliun. Pendapatan pajak anjlok 30%. Rating aset Indonesia diturunin jadi underweight sama MSCI dan Goldman Sachs. Investor asing? Ya jelas pada kabur. Dan kalau kamu pikir itu udah parah, tunggu sampai lihat cara pemerintah hadapi tekanan global. Kebijakan tarif Trump bikin pasar makin goyah, tapi pemerintah malah bilang pangan lebih penting. Ya penting, tapi kalau duit gak ada, rakyat mau makan apa? Janji pertumbuhan ekonomi 8%?
Mimpi kali, Bang. Kalau cuma bisa lempar narasi dan pantau perkembangan mendingan minggir. Indonesia butuh pemimpin, bukan komentator. Ini bukan sekedar angka, tapi ini rekor terburuk rupiah sepanjang masa. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat telah menyentuh level 17.200-an per US dollar di non-deliverable forward atau NDF. Menurut Refinitiv per hari ini, Senin 7 April 2025 pukul 10.43 WIB, nilai tukar mata uang Garuda telah mencapai Rp17.261 per US dollar, yang merupakan posisi terendah sepanjang sejarah. Pengamat pasar uang sekaligus Presiden Direktur PT Du Financial Future Ariston Chandra menyatakan bahwa pelemahan ini disebabkan oleh respons negatif pasar terhadap kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat yang diumumkan oleh Presiden Trump. Selain karena kebijakan Trump, gejolak geopolitik juga ikut menekan rupiah. Ariston menyebutkan bahwa eskalasi konflik di Timur Tengah dan Eropa Timur menambah ketidakpastian pasar. Pelemahan rupiah ke level Rp17.000 per dolar AS merupakan cerminan dari sentimen negatif pasar terhadap perang dagang, ketegangan politik, dan penguatan dolar AS. Ariston menyarankan investor dan pelaku usaha untuk membuat strategi lindung nilai agar bisa menghadapi kemungkinan gejolak yang lebih besar ke depannya. Sabar, tenang, tapi kalau udah nggak kuat, lambaikan tangan aja. Wah. Bro, rupiah kita sudah tidak ada lagi harganya di dunia, tepat di hari ini 7 April 2025 rupiah. Oh, hari ini ya, geng. USD sekarang 17.100. Ini video saya sebelumnya, saya sudah mengkhawatirkan bahwa ya gimana nanti ya kalau USD ini bakal di 17 ribuan. Apa yang akan terjadi? Kita siap-siap. Buat teman-teman yang boros-boros, buat teman-teman yang malas kerja sekarang ini, bro-bro yang tidak tahu bagaimana kondisi ekonomi sekarang, kami yang bekerja di Money Changer sangat paham bagaimana turunnya, hancurnya rupiah. Hampir semua mata uang sekarang ini naik harganya. Rupiah kita turun di mata dunia. Kami yang bekerja di Money Changer juga tidak bisa berpikir positif lagi. Bagaimana nasib rupiah ini di mata dunia? Ketika mata uang sudah terjadi penurunan signifikan, maka tahun 98 inflasi krisis moneter terjadi, dan di 2025 ini sangat besar kemungkinan akan terjadi. Siap-siap, kita bakal menghadapi masalah besar. Semua sektor bakal naik harganya. Buat teman-teman berdoa, sholatnya jangan tinggal. Insya Allah kita berdoa semoga Indonesia ini baik-baik saja. Amin 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 amin. Ringgit tak laku. Kenapa ringgit makin kukuh? Dan bukan setakat kuat lawan US dollar, tetapi kuat berbanding mata wang lain seperti rupiah Indonesia, yen Jepun dan banyak lagi mata wang utama. Salah satu sebab utamanya ialah kerana sekarang banyak duit tengah masuk ke Malaysia. Contohnya, banyak syarikat tempatan yang jual produk di luar negara sebelum ini, kebanyakan mereka buat duit dalam US dollar, tapi mereka ni dah tukar kepada ringgit Malaysia sebab ringgit dulu lemah, tapi sekarang keyakinan dah naik dan mereka dah mula tukar mata wang asing kepada ringgit Malaysia. Sudah pastinya ini bantu kukuhkan ringgit. Bukan ini saja, ada banyak pelaburan asing masuk ke Malaysia. Contohnya 6.2 bilion US dollar dari Amazon untuk pusat data dan Microsoft dengan pelaburan sebanyak 2.2 bilion US dollar. Bahkan pengurus dana asing pun dah berminat nak melabur dalam pasaran saham tempatan kita. Contohnya dalam Bursa Malaysia, sebab prestasi di sini dah makin bagus, terutamanya dalam sektor perbankan kita. Bila semua pelabur asing ni nak melabur di Malaysia, sudah semestinya mereka perlukan ringgit Malaysia, dan ini yang jawab persoalan kenapa ringgit makin kuat. Bahkan paling kuat di ASEAN dengan menunjukkan jurang yang paling besar berbanding mata wang negara yang lain. Ramai netizen-netizen Malaysia yang tulis di kolom komentar saya ketika tahu berita fakta rupiah Indonesia itu anjlok. Apa yang dilontarkan, apa yang diucapkan oleh netizen Malaysia, semoga aja Indonesia baik-baik saja dan uang rupiah akan membaik. Tengok geng, mentality netizen Konoha itu meskipun dihujat, dicaci maki, masih mensupport, masih mendoakan kita. Mungkin karena kita ini sesama umat muslim, umat Islam ya.
Jadi ini pun saya ada sedikit tambahan ya geng, karena ini yang memang lah ya netizen Indonesia ataupun warga Indonesia ini tengah resah karena anjloknya mata uang kita. Tapi ini untuk kesempatan para turis-turis Malaysia apabila ke Indonesia, karena uang ringgitnya begitu berharga. Meskipun kemungkinan kecil ya, itu meskipun kena pungli di Indonesia, bayar pun tak keberatan. Karena kenapa? Uang tebal men, uang Malaysia siki sampai dekat sini jadi tebal. Lu mau apa? Bayar. Lu mau apa? Bayar. Lu mau apa? Bayar. Dan ini sudah fakta di lapangan. Bahkan di media televisi Indonesia juga mengatakan kita sebagai warga Indonesia lebih berwaspada karena mata uang kita tengah melemah. Jadi jangan boros-boros, jangan buang-buang uang yang tak, ataupun beli-beli barang tak berguna. Ini sudah fake, sudah pasti, karena bukan hanya media biasa, media televisi Indonesia pun juga sudah menyiarkan. Ini sudah pasti, tapi ada juga netizen ataupun influencer Indonesia yang masih mengatakan dan sebenarnya mengakui kalau rupiah Indonesia ini jatuh, tapi dia kata membuat saya shock. Makanya jangan sombong, duit kamu murah, sekarang rasa. Halo Bren, kembali lagi di Amanda Channel. Nah ini gagal berjaya. Kenapa? Terhempas. Jadi mata uang Asia kebakaran, ringgit Malaysia ini paling parah jatuhnya ya, mata uang sebenua Asia, Bren. Jadi ya bukan rupiah saja yang jatuh ya, rupiah juga jatuh. Sudah admin disclaimer ya, rupiah juga jatuh. Tapi ringgit ini paling jatuhnya paling dalam, Ren ya. Pak Dokmat gimana nih Pak Dokmat? Jadi mata uang Asia mayoritas jatuh terhadap dolar Amerika Serikat pada hari ini ya, tanggal 7, Senin tanggal 7 hari ini. Namun yen Jepang mampu menguat. Nah, merujuk Refinitiv pada Senin pukul 9.13 setengah 10 pagi tadi, mata uang ringgit Malaysia jatuh di 0,74%. Ringgit menjadi mata uang yang jatuh paling dalam ya di antara mata uang Asia lainnya. Nah, di bawah ringgit ada won Korea yang juga amblas di 0,68%, sementara yuan China juga merosot. Jadi pergerakan mata uang Asia dalam persen admin tampilkan dalam gambar yang disajikan oleh CNBC Indonesia ya. Jadi merah merona itu paling parah dari ringgit Malaysia. Kemudian kedua disusul oleh won Korea. Kemudian ketiga ada yuan China. Kemudian baht Thailand, dolar Singapura juga melemah. Kemudian ada rupiah India, Bren. Itu negara yang paling dalam ya jatuhnya nilai mata uang. Jadi buat kalian yang suka nyerang ya rupiah gini, ada yang luwih dalam, dan ya seperti itu ya. Karena perang dagang sudah dimulai ditabuh beberapa minggu kemarin, jadi ya siap-siap mata uang jatuh ya kan. Ini ringgit gagal berjaya Pak gitu loh. Nah, jatuhnya mata uang Asia masih dipicu oleh kekhawatiran perang dagang setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kebijakan tarifnya. Persoalan diperburuk dengan balasan tarif dari China ya. Asia terutama ASEAN pun akan menghadapi tantangan besar ke depan. Ada tantangan besar dalam beberapa bulan ke depan akibat dampak langsung dari lonjakan tajam tarif Amerika Serikat terhadap ekspor mereka, serta dampak tidak langsung dari guncangan terhadap pertumbuhan ekonomi global, kata Ho Min Lee, ahli strategi makro senior ya Singapura kepada Nikkei. Apakah pemerintah di kawasan ini dapat secara signifikan menurunkan tarif melalui negosiasi bilateral dengan tim Trump masih harus dilihat. Imbuhnya seperti itu menurut pakar Singapura ya. Ekonomi Asia Tenggara sangat rentan terhadap tarif dari Amerika Serikat, dengan Amerika menjadi salah satu dari dua mitra dagang utama bagi Singapura, Vietnam, Thailand, dan Filipina. Siwa
Dharma Negara, peneliti senior di Singapura, menjelaskan kepada The Guardian bahwa tarif-tarif terbaru yang dikenakan pada negara-negara Asia Tenggara sebenarnya bertujuan untuk melemahkan Tiongkok, sebenarnya kata orang Singapura ya. Ia mencatat bahwa pemerintah Amerika Serikat kemungkinan percaya bahwa tarif ini akan mempengaruhi investasi Tiongkok di negara-negara seperti Kamboja, Laos, Myanmar, dan Indonesia, yang pada gilirannya bisa berdampak pada ekspor Tiongkok dan ekonomi yang lebih luas. Namun dampaknya terhadap negara-negara di Asia Tenggara bisa sangat berat karena investasi Tiongkok di kawasan ini telah berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja dan pendapatan ekspor, seperti itu ya. Jadi kurang lebih tidak hanya negara kita ya, ringgit, won, yuan juga ditempeleng, jatuh mata uangnya. Jadi ini nggak usah berkecil hati, yang penting stok pangan di rumah masih ada ya, stok Indomie bos ya. Seperti itu. Nah Bren, itu tadi ya pembahasan admin seputar usut punya usut mata uang Asia kebakaran. Ini ringgit Malaysia jatuh paling parah Bren, tapi untuk yen Jepang malah tambah perkasa ya. Nah kira-kira bagaimana menurut kalian terkait berita ini? Apakah ini berita yang membanggakan atau mungkin berita yang kasihan kepada Pak Ji ya kan? Bentar. Kita harus berpikiran yang selalunya berpositif, geng ya. Kalau uang ringgit Malaysia jatuh di bawahnya rupiah Indonesia, kenapa penukaran ringgit Malaysia ke Indonesia itu bagus banget untuk para TKI ataupun PMI ya. Kawan-kawan saya yang bekerja di sana itu masih banyak, bahkan dia orang mengatakan 270 ringgit Malaysia itu sudah 1 juta. Coba bayangkan geng, itu kan yang bermakna uang rupiah kita yang menurun. Tapi ini berita entah ini dari mana mengatakan ringgit Malaysia lebih jatuh daripada Indonesia. Aduh,